Tuhan Yesus, pagi hari ini kami ingin mengucap syukur Tuhan karena kami masih diberi nafas kehidupan. Dan juga pagi hari ini kita mau sekolah minggu online. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu online dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo Kids, apa kabar? Jumpa lagi di ibadah online Kids GKMI Anugerah. Kali ini bersama Kak Puji dengan Kati. Gimana kabar Kak Ati? Baik-baik saja. Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana kabar Kids di rumah? Tentunya luar biasa semua ya. Iya. Yuk kita hari ini mau beribadah kepada Tuhan. Di lagu pertama kita mau mengucapkan selamat pagi sama Tuhan dan berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kita setiap hari. Ayo kita bersama-sama bernyanyi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Sekali lagi. Bertambah cintanya. Kita akan melanjutkan memuji Tuhan dengan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyi sekali lagi ya, Ki. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah Kids, tadi kita sudah bernyanyi untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Nah, kalau ada badai, ada topan, gimana Kak Ati? Tetap bersyukur nggak sama Tuhan? Oh, harus dong, kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Ya, karena kita percaya terhadap Tuhan. Betul, jadi karena Tuhan adalah perlindungan kita, walaupun ada badai, ada topan, kita harus tetap bersyukur dan tetap memuji Tuhan. Yuk Kids, sama-sama kita mau menyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia.
badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Hai kids, sudah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pagi hari ini dan sekarang kami mau belajar tentang firman. Berkati kami agar bisa belajar dengan baik dan juga bisa dimengerti apa yang dipelajari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Wey, capek-capek di meja ada makanan. Tapi kok cuma sepotong tempe sama nasi sedikit. Tapi lumayan lah. Pas lapar ada makanan. Kayaknya enak nih. Ih, Puji ngapain kamu? Aku lagi mau makan. Oh, Meskipun nasi sedikit, tempenya secuil, tapi pas buat aku. Lapar banget. tar dulu. Makan sih makan, lapar-lapar. Masker buka dulu. Lupa, saking laparnya tahu. Tar dulu. Udah berdoa belum? Ngapain sih harus berdoa? Aku kan cuma ngemil. Harus dong, kita orang Kristen kalau mau makan berdoa dulu. Ngapain? Buat apa? Kalau nanti aku berdoa, pasti doanya lebih panjang daripada aku makannya. Gak bisa, Ti. Kalau kita mau ngapa-ngapain, kita harus berdoa dulu. Apa gunanya doa? Ini cuma snack. Gak bisa, pokoknya harus berdoa dulu. Loh, ini ada apa toh? Nih Pak ini, si Puji, masa aku berdoa suruh ini terus didoa terus. Padahal aku makan cuma sepotong tempe doang sama nasi sedikit Pak. Loh, aku kan gak salah, Pak. Aku kan cuma ngingetin hati, kalau mau makan berdoa dulu. Benar gak? Pak memangnya ada aturannya buat berdoa? Makan harus berdoa. Harus berdoa Ya gitu harus Pak dong. Pak Mau doa kok pakai tanya aturan. Tapi dulu ada ya yang sebaliknya. Justru ada yang bikin aturan,
kita nggak boleh berdoa kepada Tuhan. Hah? Oh, Tidak boleh berdoa? lucu. Emang ada aturan kayak gitu? Masa lupa? Itu cerita yang ada tertulis dalam kitab Daniel pasal 6. Ingat gak? Enggak. Wah, udah kalau gitu Pak Hendro ceritain ya. Ayo, kids yang di rumah juga ambil Alkitabnya, dibuka kitab Daniel pasal yang ke-6. Nah, kids, ini adalah cerita waktu Daniel masih menjadi pejabat di zaman pemerintahannya Raja Darius dari Persia. Daniel ini orang Yahudi yang baik, rajin, pinter, dan setia beribadah kepada Tuhan. Tapi ternyata ada orang-orang Persia itu tidak suka dengan Daniel. Orang-orang ini berusaha mencari kesalahan Daniel supaya apa? Daniel dihukum. Tapi nggak bisa. Karena Daniel ini orangnya disiplin dalam pekerjaan, termasuk juga dalam hal ibadah dan berdoa. Nah, akhirnya orang-orang ini membuat rencana jahat. Orang-orang ini merayu Raja Darius. Mereka bilang Raja Darius itu hebat dan berkuasa. Lalu mereka mau bikin aturan. Karena Raja Darius ini sudah kayak dewa. Nah, rakyatnya itu tidak boleh berdoa memohon kepada dewa-dewa lain atau pada orang-orang lain. Hanya boleh berdoa atau memohon kepada Raja Darius. Nah, kalau ada yang melanggar, itu mereka akan dihukum. Hukumannya dimasukkan ke gua singa. Jadi kalau ada yang berdoa, dilempar ke gua singa. Wih, ngeri, ya kan? Raja Darius seneng dong dipuji kayak gitu sama orang-orang. Akhirnya dia nurut. Oke, bikin peraturan. Tidak boleh berdoa dan memohon kepada orang lain atau kepada dewa-dewa lain selain kepada Raja Darius. Nah, peraturan yang dibuat. Artinya apa? Daniel juga tidak boleh berdoa kepada Tuhan Allah. Ayo, kids di rumah. Kalau kita tidak boleh berdoa kepada Tuhan, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Sedih atau malah happy? Nah, coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Daniel. Coba kids lihat di Alkitabnya, perhatikan ayat 11 ya. Di sana dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia, Daniel, ke rumahnya. Ngapain? Dalam kamar atasnya. Itu ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Wah, meskipun sudah ada peraturan yang melarang Daniel berdoa, ternyata Daniel itu tetap setia loh berdoa pada Tuhan 3 kali sehari. Wow, kira-kira apa ya yang membuat Daniel itu tetap setia berdoa pada Tuhan? Nah, Pak Hendro kasih tahu ya. Daniel itu setia berdoa pada Tuhan karena Daniel tahu itu adalah bagian dari ibadahnya kepada Allah. Daniel itu orang Yahudi dan biasanya orang Yahudi kalau mau berdoa, mereka berdoanya di Bait Allah di Yerusalem. Tapi karena Daniel itu sedang jauh dari Yerusalem, dia ada di Babel, dia nggak bisa pergi ke Yerusalem buat ibadah. Jadi kalau mau ibadah bagaimana? Dia berdoa. Seperti yang ditulis dalam ayat 11 tadi, dia berdoa serta memuji Allah. Ya. Jadi berdoa adalah bagian dari ibadahnya Daniel kepada Allah. Meskipun dilarang, Daniel tetap mau berdoa, beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, yang kedua, Daniel tahu dia berdoa itu kepada Allah yang benar. Raja Darius itu memang pribadi yang hebat dan berkuasa, ya kan? Tapi Raja Darius itu tetap manusia biasa, sama kayak Daniel,
sama kayak Pak Hendro, sama kayak Atik, sama kayak Puji, sama kayak Kids di rumah. Pribadi yang paling bisa mendengarkan doa dan mengabulkan doa itu cuma Tuhan Allah saja. Jadi Daniel tahu, meskipun ada aturan dari raja, tapi tetap yang bisa mendengar doa itu hanya Allah saja. Makanya Daniel tidak mau mengikuti aturan dari raja, kids. Daniel tetap mau setia, berlutut dan berdoa kepada Tuhan Allah. Yang ketiga, ya, Daniel berdoa karena berdoa itu adalah kebutuhannya Daniel. Coba pikirin, itu peraturan dibikin oleh raja, pastinya bisa mengancam Daniel. Dilarang berdoa, tapi Daniel tetap harus berdoa. Wah, Daniel pasti takut kan? Tapi justru waktu Daniel takut, itu dia tahu dia takut dan dia perlu Tuhan. Makanya dia berdoa. Daniel butuh pertolongan dari Tuhan Allah. Dan dia menyampaikan kebutuhannya itu kepada Tuhan lewat doanya. Daniel takut, dia berdoa. Daniel butuh Tuhan, Daniel berdoa. Jadi doa itu adalah kebutuhannya Daniel. Karena dia tahu dia butuh Tuhan. Nah, kita juga membutuhkan doa. Karena doa itu menghubungkan kita di sini dengan Allah di surga. Waktu kita gembira, waktu kita sedih, waktu kita takut, kita bisa bicara dengan Tuhan Allah lewat doa. Jadi kita ini juga perlu untuk berdoa gitu. Oh, jadi berdoa itu bukan hanya untuk makan aja ya, tapi waktu kita sedih, kita senang, kita takut, kita tetap perlu berdoa ya. Iya ya, ternyata doa itu bukan keharusan, tapi kebutuhan kita, karena kita berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Jadi doa itu tidak perlu diatur-atur ya. Kapan saja kita mau, kita bisa berdoa sama Tuhan. Iya, berdoa tidak perlu diatur-atur. Yang penting sikap kita tetap hormat kepada Tuhan Allah. Tapi apakah waktu kita berdoa, kita harus seperti Daniel menghadap ke Yerusalem? Zaman sekarang kita nggak perlu berdoa menghadap Yerusalem. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus sudah menjadi perantara kita untuk menghadap Tuhan Allah. Jadi, waktu kita berdoa, kita tidak lagi menghadap ke Yerusalem, tapi kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh begitu. Terus sebagai orang Kristen nih, apa aja sih yang kita doain waktu kita berdoa? Nah, kalau itu aku tahu, aku pernah belajar. Kita bisa berdoa isinya. Pertama, kita memuji Tuhan, mengangkat pujian, sembahan, dan kemuliaan, hormat kepada Tuhan. Sama seperti tadi Daniel, berdoa dan memuji Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur untuk hal-hal yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita, makanan kita, orang tua kita. Yang ketiga, kita berdoa syafaat, berdoa untuk keluarga, teman, gereja, negara, kota, pemimpin negara, banyak deh bisa. Yang keempat, kita bisa memohon, kita bisa meminta kepada Tuhan apa saja yang kita butuhkan dan harapkan. Yang terakhir, kita bisa mengakui dosa kita. Kalau kita berbuat salah dan tidak sejalan dengan pikiran Tuhan, kita bisa mengaku dalam dosa kita. Wah, ternyata ada banyak juga yang bisa kita lakukan lewat doa ya. Oh iya, tadi Kak Puji bilang ya doa syafaat dan doa permohonan. Aku jadi ingat nih, waktu itu kita pernah challenge loh tentang doa jari atau 5 jari berdoa. Pak Jayo, Kak Puji masih ingat nggak? Apa ya? Apa ya? Oh, aku tahu. Ini paling dekat ya. Berarti siapa ya? Orang tua kita. Ya, betul. Orang dekat kita, saudara kita. Harus ini apa? Aku lupa ya. Telunjuk. Apa ya? Bapaknya masih ingat nggak? Yang telunjuk. Yang tunjuk-tunjuk itu? Yang nunjuk-nunjuk itu siapa? Nah, itu. Biasanya guru. Guru ya, orang-orang yang mengajar kita ya kan. Terus
Apalagi? Terus ini tengah-tengah siapa yo? Paling tinggi. Ini paling tinggi loh, paling tinggi. Oh, Ayo, aku siapa? tahu. Orang-orang yang memerintah. Presiden kan paling tinggi ya di Indonesia ya. Aku benar. Oh, aku bener, betul. Berdoa buat pemerintah. Terus yang ya. paling manis, ceri manis. Ini paling paling yang manis ini? yang perlu dikasihani nih, yang siapa yo, masih ingat nggak? Teman-teman kita yang sedang sedih, sedang sakit, Oh. ya kita harus doain juga. Nah sekarang yang paling kecil, meskipun kecil ini perlu sekali. Siapa hayo yang ingat? Siapa Cari ya? kelingking. Oh, Ayo, Pak Pak Eko E. ingat dong. Apa, Ini Pak E? berdoa buat diri sendiri. Ya betul. Jangan lupa doa buat sendiri ya. Kids di rumah kita mau belajar tekun berdoa seperti Daniel. Waktu kita senang, waktu kita sedih, waktu kita takut, kita bisa berdoa pada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita semua. Ya kan? Dan jangan lupa doa di materi tadi. Doa buat orang-orang yang dekat dengan kita. Doa buat guru-guru kita, ya kan? Guru-guru sekolah, guru-guru sekolah minggu, ya kan? Berdoa buat pemerintah, juga buat teman-teman yang sakit, juga berdoa buat diri sendiri juga boleh loh kids, ya kan? Nah, sekarang Pak Hendro mau berdoa buat kids semua, supaya kita semua jadi anak-anak Tuhan yang tekun berdoa. Berdoa. Yuk, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada hari ini kami sudah belajar dari Daniel, anak Tuhan yang rajin, setia, dan tekun untuk berdoa. Kami mau menjadi seperti Daniel yang mengerti bahwa doa adalah ibadah kami, bahwa doa adalah komunikasi kami kepada Tuhan, dan kami tahu kami berdoa kepada Allah yang benar. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami selalu tekun berdoa, baik untuk diri kami sendiri, maupun juga untuk orang-orang lain di sekitar kami. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu tekun untuk berdoa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kids yang ada di rumah tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kids untuk berdoa, ya. Kids, ayo kita praktekkan. Dan sebagai challenge untuk kids minggu ini adalah membuat praying card, ya, kartu doa. Semua bahan sudah ada. Kids tinggal membuat sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Dan jangan lupa, kalau sudah selesai, difoto, lalu dikirimkan ke WA kelas masing-masing paling lambat hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021. Dikerjakan ya kids ya. Anugerah Kids pasti keren-keren semuanya. Oke? Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum nanti Kak Heri berdoa untuk kids yang ada di rumah, kita juga berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Maret. Siapa saja mereka? Nah, ini yang ulang tahun di bulan Maret. Hore, selamat ya untuk kids yang berulang tahun di bulan Maret. Kak Heri akan berdoa untuk kids semuanya. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Maret. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan kepandaian, dengan hikmat, dengan damai sejahtera, dengan berkat-berkat yang mereka perlukan dalam hidup mereka sehari-hari. Kami percaya Tuhan sudah sediakan cita-cita yang indah untuk setiap mereka. Dan biarlah mereka pun senantiasa bertanggung jawab untuk mempersiapkan diri, menerima cita-cita masa depan cerah yang Tuhan sediakan. Terima kasih juga, hari ini kami boleh mengikuti akan ibadah online. Kami mau belajar untuk tetap terus berdoa kepada Tuhan. Setia berdoa kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan doa kami dan akan menjawab doa kami sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami bersyukur kami berdoa
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Oke kids, hari ini kita mau bikin kreativitas greeting cards. Nah kids boleh keluarin semua yang udah dikirimin bahan-bahannya, terus sama siapin lem. Oke. Nah step yang pertama adalah kids silakan tempel kertas putih ini di atas karton yang berwarna. Oke, tempel ya. Oke, sampai semuanya tempel ya. Oke, kalau semuanya udah selesai semuanya ditempel seperti ini. Oke, ambil kertas yang panjang yang sudah dilipat seperti ini. Oke, kalau kita lihat di sini ada garisnya 1, 2, 3, 4. Oke, sama yang paling atas jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang tugas kids adalah menempel di kotak yang sudah ada kertas putihnya ini. Belakangnya kids kasih lem di ujungnya, kasih lem di paling ujungnya. Oke, terus kids tempel di garisnya. Oke, terus lakukan juga untuk keempat kotak yang lainnya. Kalau udah jadi seperti ini, kids ambil karton yang kecil ini, lalu lipat dulu seperti ini ya. Oke, biar nanti lebih gampang untuk kita tempelin. Ini diangkat dulu. Oke, kalau jadi seperti ini, taruh di bagian ujungnya. Oke, nanti kalau udah jadi kids bisa pegang ujung kiri kanannya, terus kids bisa tarik. Oke. Nah, kalau udah jadi seperti ini, nanti kids bisa gunting kelebihan kartonnya, atau kalau nggak usah digunting juga nggak apa-apa. Nah, setelah jadi seperti ini, kids boleh tulis di setiap lembar ini nama orang atau siapa yang kids mau doakan. Misalnya di lembar pertama untuk papa, mama, kakak, adik, teman.
atau siapapun yang mau kids doakan. Nah, nanti jadinya bisa kurang lebih seperti ini. Oke, jadi greeting cards-nya. Selamat mencoba.